saya nggak sakit kok, ngapain saya bayar iuran? Betul, Dia nanti ditanya, iuran saya kok nggak sakit bisa balik nggak? Kan enggak ya. Jadi memang tantangan terberat itu mungkin informasi yang belum tersampaikan mengenai manfaat JKN. Kita juga mulai menyasar juga ini Bang Raka ya, sekolah ya kan. Misalnya universitas, sekolah tinggi, kita juga mulai mensosialisasikan ke mereka apa itu JKN. Sudah mulai banyak, dulu kan kami yang aktif gitu ya, sekarang sudah mulai banyak permintaan dari sekolah stikes kesehatan yang meminta kami untuk memberikan materi tentang JKN. Jadi sudah mulai banyak lah permintaan ya. Kita pun ya di samping kita nggak punya orang khusus ya untuk itu ya, kalau ada permintaan kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Oke, Catherine JKN, kembali lagi bersama saya Raka di episode ke-10 nih, udah ke-10 aja nih, di podcastnya BPJS Kesehatan. Oke, di kali ini kita akan membahas tentang UHC juga, tapi kita akan membedah dari tantangan, proses, dan juga manfaat untuk semua gitu. Oke, dan yang kali ini di episode 10 ini, saya kembali lagi dengan Ibu dokter yang paling ceria yang pernah mungkin saya jumpai, Ibu Yasmin. Selamat datang lagi, Ibu. Selamat datang, Bang Raka. Oke, Ibu. Kita mungkin episode 9 banyak ngobrolin juga tadi, Bu ya. Oke. Mungkin langsung aja pertanyaan saya, Bu. Kita kan tadi selalu bahas UHC, tapi yang selalu udah menjadi UHC. Nah, gimana sih prosesnya, Bu, untuk mencapai status UHC ini, Bu, sebenarnya? Ya, terima kasih Bang Raka. Sebenarnya kita nggak boleh curhat ya. Ini bukan sesi curhat. Apa, Ibu? Untuk mencapai UHC itu bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah. Apalagi kan walaupun saat ini kita sudah 1 dekade ya program JKN. JKN ini kan launching kita bilang 1 Januari 2014. Kan misalnya masyarakat juga belum terinformasi dengan baik apa ini program JKN. Nah, dulu kan kami dari Askes ke BPJS dulu kami kan hanya mengcover mengurus ya, misalnya yang peserta yang sudah wajib ya, contohnya PNS dan pensiunan PNS TNI Polri. Tapi ini sekarang kami kan harus menjangkau seluruh masyarakat, seluruh segmen. Jadi kalau untuk proses UHC yang Bang Raka tanya itu ya banyak suka duka kita ya. Yang pertama memang adalah selain kita mungkin mengedukasi masyarakat, kita sosialisasi kemana-mana ya, kita bilang walaupun kita nirlaba ya kita marketing juga ini Bang Raka kan, kita kemana-mana ya, kita bersaing juga sebenarnya dengan asuransi swasta awalnya ya. Tapi UHC ini kan memang lebih bagaimana kita ke pemerintah ya, pemerintah daerah ya. Kenapa? Karena ada konsekuensi bahwa dengan adanya UHC ini pemerintah daerah kan harus menyisihkan ya anggaran untuk ke UHC, terutama yang non cut off, karena anggarannya nggak pasti ya kalau non cut off. Tapi kalau misalnya yang cut off, misalnya dia daftarkan 35.000 untuk setahun, kan sudah tahu nih anggarannya, berarti 35.000 jiwa kali iurannya per bulan berapa setahun. Tetapi kalau yang non cut off ini ya seperti Medan yang saya sebutkan, dia kan pertambahan tiap bulan ada. Dan itu kan menambah anggaran ya. Tetapi memang yang pertama tersulit kita itu adalah meyakinkan pemerintah daerah bahwa program ini sangat bermanfaat bagi masyarakatnya. Kita terus melakukan pendekatan ke pemerintah daerah, termasuk ke DPRD. Karena kan yang mengesahkan anggaran DPRD. Bagaimana kita memberikan pemahaman ke pemerintah daerah, ke DPRD bahwa ini adalah program yang banyak manfaat dan paling dirasakan oleh masyarakatnya. Ya, alhamdulillah kebetulan ya saya bicara Medan dulu karena Medan kan sudah sejak tahun 2022 ya. Walaupun tidak saya yang ini kepala cabang, sebelum saya meneruskan, tapi waktu itu saya memang di kedeputian wilayah, jadi tahulah bagaimana proses ini. Bahwa ya dengan kerja keras kita, kolaborasi kita, dan juga kesediaan pemerintah daerah dan juga dukungan lah dari DPRD, maka bisalah Medan ini UHC ya. Medan ini kan penduduknya banyak, tantangannya lebih besar karena
penduduk kita kan 3 jutaan, 3 ya jutaan, kan. ya. Untuk UHC 95%-nya sudah berapa? 2 juta lebih 2 berarti juta lebih, kan. iya. Jadi kan itu bukan hal yang mudah, walaupun kita tetap berupaya karena kan semua segmen ya. 95% tadi kan semua segmen kita tetap dari segmen lain kita tetap optimalkan supaya kita berharap ya tidak terlalu banyak yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Karena kita tahu keuangan pemerintah daerah kan juga bukan tak terbatas, pasti kan ada batasan dan itu kan tiap bulan bertambah ya. Dan untuk pengesahan anggaran kan juga perlu waktu ya. Jadi memang ya kami tidak ada apa-apanya. UHC ini memang yang pertama yang kami harus yakinkan adalah pemerintah daerah. Bahwa ini manfaatnya cukup besar bagi masyarakat. Ya kalau susahnya ya kita sekarang bicara senangnya lah ya. Sudah berhasil ya masyarakat sudah merasakan manfaat. Dan ya alhamdulillah ya kita survei kita untuk Medan ini sudah 3 tahun terakhir itu ya angka kepuasan masyarakatnya cukup tinggi. Berarti kan ini sebenarnya program yang memang sangat dirasakan oleh masyarakat. Yang melakukan survei juga bukan kami, Bang Raka, itu pihak eksternal. Jadi memang berarti kan program ini cukup dirasakan oleh masyarakat. Betul, dirasakan banget. Untuk Binjai itu kan UHC-nya baru per 1 Juli 2024. Jadi kan walaupun penduduknya hanya 300 ribuan, tetapi kan kita harus UHC kan lah istilahnya. Pemerintah daerahnya cukup komit. Pak Wali Kota, Sekda semua cukup mendukung, dinas-dinas juga. Tetapi kan mereka punya keterbatasan juga dalam anggaran ya. Jadi memang mereka kemarin sulitnya di situ. Keinginan ada, sama seperti Langkat ya. Keinginan pemerintah daerahnya cukup besar, tapi memang Langkat itu kena banyak ya juga belum ini. Jadi memang yang bisa kita inikan di 2024 ini adalah Binjai. Mungkin PR kami nanti di 2025 adalah Langkat ya. Jadi sebenarnya pemerintahnya komit, cuma terbatas di anggaran juga. Akhirnya kami mencari upaya lain ya. Dari Langkat untuk Binjai ini bagaimana kan ada juga yang ditanggung oleh provinsi. Jadi kami kemarin ya ada pendekatan-pendekatan lah ke provinsi ya. Ada anggota DPRD-nya juga yang mungkin asal pemilihannya dari Binjai dan Langkat ya. Dia juga memperjuangkan ya untuk ada penambahan kuota ya dari provinsi untuk dialihkan ke Binjai yang cukup besar. Akhirnya bisa di 1 Juli 2024 itu Binjai UHC. Jadi memang saya bilang tadi pemerintah daerah, DPR itu cukup membantu. Jadi itulah bagaimana kita meyakinkan mereka. Berarti tugasnya BPJS ini bukan hanya dalam mencapai masyarakat aja Bu ya, tapi juga melobi DPR juga Bu ya. Harus DPR, kepala daerah. Kita ya upaya kita sampai ini di Medan, Binjai, Langkat, semua kalau kita bilang kepling ya, kita kumpulkan, kita sosialisasikan bahwa program ini penting dan kita kasih grup WA ini per kepling, per kecamatan kita buat grup WA. Jadi kalau ada masyarakatnya yang mau mendaftar, nggak perlu ke kantor kami, cukup nanti keplingnya mau WA ke kami di grup. Nah sesuai dengan syarat-syarat kami akan proses. Itu sudah kita laksanakan. Makanya Langkat juga sudah jauh lah progres peningkatannya, sudah 91%, mungkin bisa meningkat. Untuk dari tantangan terberatnya Bu, dari UHC ini sebenarnya apa Bu? Tantangan terberat menurut saya kalau dari UHC tadi ya terutama itu tadi ya, kalau memang pemerintahnya mereject ya, menolak ya kan. Ada sih beberapa daerah yang memang saya ngapain anggarkan sekian besar untuk BPJS, untuk JKN gitu ya. Sebenarnya itu, dan bagaimana mengedukasi tadi masyarakat yang kita memang harus mendaftar mandiri. Saya nggak sakit kok, ngapain saya bayar iuran? Dia nanti ditanya iuran saya kok nggak sakit bisa balik nggak? Kan enggak ya. Jadi memang tantangan terberat itu mungkin informasi yang belum tersampaikan mengenai manfaat JKN. Jadi ya mungkin podcast ini juga bisa memperluas lah wawasan masyarakat bahwa ya JKN ini penting loh, kan. Bahwa ada loh program JKN. Jadi ya bagaimana tantangan terberat itu saya rasa ketidaktahuan informasi lah. Apa itu JKN, apa itu manfaat JKN. Ya, makanya saya bilang tadi ya kita juga mulai menyasar juga ini Bang Raka ya,
sekolah, ya kan, Oke. misalnya universitas, sekolah tinggi, kita juga mulai mensosialisasikan ke mereka apa itu JKN, karena menurut kita kan ya anak-anak sekolah ini kan lebih mudah ya masuk ke ininya dan tempat orang tuanya bertanya. Jadi kami berharap juga dengan kami melakukan sosialisasi ke sekolah, memberikan materi mungkin di stikes di universitas misalnya, itu juga bisa mereka jadi agen-agen JKN lah menurut kami ya. Jadi mereka bisa menginformasikan ke masyarakat apa itu JKN. Karena kami mungkin buat iklan, buat spanduk, banner mungkin nggak terbaca orang. Jadi mungkin kalau di anak sekolah misalnya SMK lah ya, kami ada beberapa SMK, misalnya orang tuanya perlu informasi kan dia bisa jelaskan, atau tetangganya perlu informasi dia bisa jelaskan. Itu yang sekarang memang lagi kami lakukan, bagaimana program ini lebih terinformasi ke seluruh lapisan masyarakat. Itu memang PR yang tidak mudah menurut saya. Betul.